kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra merespons santai soal rencana kubu Ganjar Mahfud menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dugaan kecurangan pemilu 2024. Yusril yakin kesaksian satu Kapolda tidak cukup untuk membalikan hasil pemilu dan pilpres juga terbukti ada kecurangan. Karena bagi Yusril, satu Kapolda hanya bisa mengungkapkan yang terjadi di satu provinsi saja. Itu pun kalau pernyataannya benar, tak akan bisa menggugurkan 38 provinsi lainnya. Yusril lalu mengungkit kembali sidang sengketa hasil Pilpres 2019 lalu. Kala itu, Yusril menyebut ada orang yang mengaku bisa membuat robot guna mendeteksi kecurangan hingga didatangkan ke persidangan. Dia mengenang saksi yang dimaksud kala itu akhirnya didatangkan. Namun kata Yusril, saksi yang dimaksud tak mengerti apa-apa. Saksi itu adalah Hairul Anaswaidi. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP menyiapkan Kapolda untuk menjadi salah satu saksi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi memang fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya menghadapi sidang MK kan gitu. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas, katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari hukum? Dulu juga pernah dibilang begitu, malah kewenangannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya sebenarnya silakan aja datang ke sini. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang, ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, jadi kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda ini kan itu ya, Prof. Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti, tapi tidak bisa menggugurkan semua. Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, saya agak ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, di beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten aja berat, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, misalnya dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya nanti. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Gitu. Prof, ini kawal pemilu terbaru
merilis hasil tes sementara gitu ya dari Pilpres dan menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara Prabowo Gibran. Ya TSM itu kan bisa aja pelanggaran itu terjadi. Tapi pertama, apakah dia memenuhi unsur sistematik, ya, terstruktur dan masif. Nah, kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan, dan kalau ada orang bersaksi, dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Sanksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, ini nggak bisa ya, keterangannya pasti akan ditolak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.